hanya untuk sudah hadir itu pembelajaran. Pak Muti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Waalaikumsalam Prof. Nunu, mohon maaf. Mohon maaf telat gabung ya, banyak sekali jaring. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, ini langsung saja. Jadi mungkin Pak Pur sudah prolog ya Bu ya. Ya. Jadi kita hari ini kami ingin mendapatkan informasi atau rekomendasi terkait materi-materi yang sebetulnya memang sesuai atau harus diberikan kepada para PTP hasil penyetaraan. Karena mereka kan dari pejabat administrasi ya, yang punya background-nya mungkin dari sisi pembelajaran, tapi kita belum tahu juga nih sampai sejauh mana mereka paham PTP. Kemudian dari sisi manajerialnya ketika PTP hasil penyetaraan ini sebagai koordinator, jadi penguatan untuk mereka itu harus diberikan seperti apa gitu Bu. Silakan Prof. Nunu untuk memulai. Assalamualaikum Prof. Nunu, saya menyambut dulu Ibu, terima kasih kesediaannya mendapatkan waktu Ibu, ini paket lengkap. Ibu sebagai guru besar TP sekaligus di tempat Ibu juga ada yang disetarakan ke PTP, mungkin Ibu lebih paham lagi, di-share dengan kami ya Bu, apa yang harus kita bekalkan kepada rekan-rekan kita yang tiba-tiba masuk menjadi fungsional. Itu Bu yang kami perlukan. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Pur, Bapak Ibu semua yang saya hormati, senior-senior saya, PTP ada Pak Mansur. Ini senior saya Pak Pur, waktu saya masih kepala LPPKS. Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu, sebenarnya ini kita diskusi aja ya Pak Pur. Bu, betul, betul. Untuk misalnya bicara tentang sebenarnya substansi atau kawasan atau definisi TP dulu, mungkin untuk menyamakan persepsi materi-materi yang bisa dibekalkan atau yang harus dikuasai pengembang teknologi pembelajaran itu sebenarnya kan wujud dari jabatan fungsional baru. Sebenarnya arahnya itu dari dulu mungkin Pak Pur ikut memperkuat itu ada S1, S2, S3 dan itu sebenarnya suaranya itu kemana? Kalau waktu itu masih ada namanya jurusan PTIK atau guru TIK. Lalu setelah jadi profesi waktu itu ketika masih ada guru TIK, arahnya salah satunya adalah menjadi jabatan profesinya guru TIK. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, TIK bukan lagi menjadi satu dikuasai atau diajarkan, tetapi terintegrasi ke dalam semua materi pembelajaran, semua jenjang. Artinya TIK dibutuhkan di semua jenjang, sehingga atas perjuangan Pak Pur dan semua pihak, maka lahirlah jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Apa saja yang dibekalkan dalam pelatihan dan kompetensi apa yang harus dikuasai? Kalau saya bicara tentang profesionalismenya dulu, jadi kompetensi profesional itu penguasaan seorang PTP, pengembang teknologi pembelajaran, mulai dari yang biasa sampai yang istimewa. Yang istimewa itu berarti yang pejabat-pejabat yang sudah alih fungsi dari pejabat, mungkin kepala PMPTK atau pejabat-pejabat eselon tertentu yang bahkan bisa jadi dirjen juga atau lainnya itu atau pejabat eselon 1, eselon 2 yang kemudian beralih menjadi menduduki menekuni profesi PTP itu selayaknya lebih dahulu memahami dulu konten atau substansi definisi TP itu seperti apa. Jadi definisi TP itu mengalami perkembangan dan perkembangan ya. Jadi perkembangan definisi itu seiring dengan definisi ini sebenarnya mengapa saya sampaikan dari awal definisi TP. Mungkin di dalam ruang ini banyak juga alumni TP, banyak juga pakar-pakar TP
ya. Mungkin kita berbagi lebih dahulu membatasi yang harus dikuasai. Bukan saja hanya seorang pengembang, dalam hal ini multimedia atau berkaitan dengan hard teknologi, tapi kalau kita bicara pengertiannya atau bidang garapan, kawasan yang harus dikuasai seorang PTP, itu berangkat dari definisi. Definisi yang dulu, sebenarnya sampai sekarang itu definisi berkembang terus. Yang merumuskan bidang garapan seorang TP, ahli TP atau pengembang TP, itu adalah asosiasi TP sedunia, asosiasi AICT TP ya, sedunia, dan di situ itu merumuskan definisi dan berkembang. Perkembangan terjadi karena perkembangan zaman. Jadi tahun 94 definisi TP itu masih yang paling ada 5 domain yang menjadi garapan yang harus dikuasai seorang PTP. Domain yang tahun 94 itu mulai dari desain, kemudian pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi. Artinya itu seorang pengembang itu, meskipun definisi ini lalu muncul definisi tahun 2008, tapi komponen definisi atau bidang garapan TP atau aksiologinya ya, aksiologi. Sekarang kita bicara ontologinya dulu. Apa itu sebenarnya TP? Pengertiannya itu sebenarnya tahun 94 itu mulai bagaimana dia mendesain. Jadi desain itu mulai yang disebut desain dalam komponen tahun 94 itu bukan hanya mendesain sebuah hard teknologi, tapi komponen desain saat itu sampai bagaimana mengidentifikasi pembelajar. Kemudian bagaimana mendesain pesan, bagaimana mendesain lingkungan pembelajaran, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, itu adalah bidang yang harus digarap oleh pengembang teknologi pendidikan. Jadi bagaimana, kalau bicara sistem, di dalam sistem itu kan ada subsistem yang harus dikuasai. Subsistem dalam pembelajaran sampai kurikulumnya, siswanya, gurunya, lingkungan belajarnya, konteks, itu adalah subsistem. Itu yang harus dikuasai seorang pengembang TP. Lebih besarnya sistem, di dalam selain sistem, strategi. Strategi itu kalau di dalam pengertian TP itu sering disamaartikan dengan model, yang bicara bukan metode. Metode itu bagian dari strategi. Jadi mengembangkan model-model pembelajaran itu juga bidang garapan seorang TP. Kemudian selain dia mendesain, dia juga mengembangkan. Tetapi sebenarnya yang dikembangkan itu sering kita itu terjebak dalam satu pengertian. Pengembangan yang dimaksud di sini adalah hard teknologi yang sederhana. Kalau hard teknologi yang sederhana itu tidak perlu seorang pengembang TP, misalnya kita bisa menggunakan membuat video, membuat film itu tidak perlu seorang ahli TP, karena yang diperlukan adalah sesuatu yang baru dari hasil pengembangan konsep TP, pengembangan mendesain tadi, lalu mendevelopnya itu bisa saja seorang adik-adik kita yang adik-adik kita lulusan SMK, tetapi desain mulai dari desain konsep, yang mana konsep itu dilahirkan dari langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan sistem instructional development. Jadi pengembangannya itu tidak asal kita mengembangkan, tapi kita juga harus menguasai teori pengembangan yang berbasis pendekatan sistem, yang mungkin yang salah satunya atau basicnya itu ADI, kemudian model-model yang dipilih itu bisa berbagai macam model, artinya bahwa pengembangan itu mendasarkan pada mulai dari analisa dulu kebutuhan, lalu mendesainnya, kemudian mengembangkan. Jadi ada langkah-langkah pengembangan yang tidak hanya sekedar kira-kira ini mau mengembangkan langsung buat, tidak. Jadi ada desain-desain sistem instruction yang harus dikuasai juga. Itu bidang yang harus dibekalkan juga pada materi-materi diklat. Setelah itu utilization-nya, bagaimana memanfaatkan setelah dikembangkan. Misalnya pada saat memanfaatkan ada juga teori-teori TP yang bicara tentang memanfaatkan, misalnya Azure, pendekatan Azure itu ada. Mulai dari apa sih sebenarnya kalau memanfaatkan itu yang harus dibekalkan juga substansi ini pada teman-teman kita PTP. Setelah memanfaatkan manajemennya,
Nah, pengelolaannya itu juga bidang garapan kita. Jadi sebenarnya itu mulai dari hulu sampai hilir pembelajaran ini itu bidang garapan TP. Jadi manajernya, bagaimana mengelolanya itu juga. Kalau mengelola di sini, kalau definisi tahun 2000, saya bicara tentang definisi 94 dulu. Itu mengelola itu mulai dari bagaimana manajemen proyek, manajemen sistem informasi, itu adalah manajemen program, itu adalah bagian dari bidang garapan kita. Sampai yang terakhir adalah evaluation. Jadi pada saat mengevaluasi itu ada evaluasi. Evaluasinya itu apakah sumatif. Jadi kemampuan mengevaluasi itu adalah bagian yang harus mutlak dikuasai. Saya bilang mutlak itu kalau di dalam buku yang ditulis oleh Barbara Shields, Rita Ricci, ini adalah desain instruksional bidang garapannya. Lalu karena ada saat yang 94 itu, pada saat develop itu masih tahun 94. Jadi masih tinggi yang dikembangkan itu adalah terpadu. Terpadu itu memadukan antara menggunakan mikroprosesor komputer, lalu berkembang muncullah definisi tahun 2008. Nah, ini yang harus kita pahami betul, khususnya yang harus dibekalkan kepada PTP-PTP kita. Saya menyadari seperti di UNS sendiri ya, sebelum saya di sini itu di UNS, kemudian di sini di GTK ini juga banyak lahir PTP-PTP baru. Dan PTP baru itu memang basicnya kita akui bersama, kalau saya tidak menyampaikan di lain tempat ya, di UNS ya, waktu itu saya ketemu dengan Pak Pur itu pada saat tes PTP, itu memang nilainya itu memprihatinkan. Karena apa? Mereka itu umumnya dari pejabat-pejabat struktural yang karena ada perampingan ini kemudian memilih Jafung PTP. Nah, ini yang harus dibekalkan basic sekali itu seperti ini. Misalnya, apa sih setelah 94 lalu bergeser tahun 2008, apalagi bidang garapannya. Nah, kalau mahasiswa TP itu seperti buku suci. Jadi kalau kita ngomong agama Islam itu Al-Qur'annya, itu adalah buku landasan TP. Kalau yang tahun 94 tadi saya sampaikan gambaran domainnya atau kawasan atau yang harus benar-benar dikuasai seorang pengembang TP itu adalah 5 domain. Lalu ada muncul ICT itu meluncurkan definisi yang baru itu tahun 2008 yang mana bidang garapannya itu sedikit berubah. Berubahnya menjadi 3 domain. Apa yang harus dikuasai oleh saya nggak bisa share ya. Jadi saya ulangi. Apa yang harus Ibu bisa share screen kalau Ibu mau share screen. Sedikit aja saya mau menggambarkan karena kayak kalau nggak digambarkan itu kita belum Mbak, belum bisa. Mas Fikri, tolong. Oh ya, sekarang sudah. Oke, silakan Bu. Sedikit aja, mungkin ini sebentar aja. Ini gambar ini misalnya, ini itu adalah pengertian definisi yang sekarang. Definisi yang sekarang ini, yang terbaru ini menggambarkan sebenarnya apa sih kompetensi atau konten yang harus dikuasai seorang PTP. Kalau yang semula kan seperti ini, Bapak Ibu. Yang semula itu seperti ini. Tahun 94 ini, ya ini yang tadi saya sebutkan. Seperti ini adalah bidang apa yang harus dikuasai. Meskipun ini sudah diganti dengan definisi yang baru, tetapi ini yang sekarang ini kalau tahun 94 kita ngomong teori dan praktek. Maka tahun 2008 ke sini, ini lahirnya 2004, tapi baru diumumkan tahun 2008, dia tidak lagi ngomong teori dan praktek, tapi study and ethical practice. Jadi studi itu semua yang kita lahirkan itu berdasarkan kajian. Nah, kajian itu menurut ini yang nulis Alan Januszewski ya buku ini dan Michael Molenda itu ahli TP yang mengatakan studi atau kajian di sini itu kajian empiris. Jadi kalau Bapak Ibu atau pengembang itu mau menghasilkan sesuatu itu tidak berdasarkan ketertarikan kita, tapi elemen definisi mengatakan yang akan kita kembangkan itu berdasarkan studi atau kajian. Nah, kajian yang dimaksud dalam buku ini itu yang paling bagus disebut
itu bukan kita melakukan penelitian-penelitian kuantitatif, seperti kuantitatif, kualitatif, R&D, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dianggap paling keren itu adalah penelitian yang mana praktisi itu adalah peneliti. Nah, setelah kita coba identifikasi praktisi yang peneliti itu apa, itu ya penelitian tindakan. Nah, karena apa? Kita akan mengidentifikasi sakitnya apa, kurangnya apa, kita juga yang akan mengobati, kita yang memberikan obatnya day to day, sampai kita yang mengetahui bahwa obat itu tuh manjur. Itu disebut dengan praktisi sebagai peneliti. Kemudian pada saat praktek pun ada kode-kode etik yang harus ditaati dalam hal ini. Nah, apa yang tadi 5 lalu di komponen ini menjadi 3. Ada 3 itu kajian dan praktek etis itu untuk apa? Facilitating learning. Jadi kita tidak lagi bicara belajar mengajar, tapi memfasilitasi atau menciptakan satu kondisi. Jadi kemampuan facilitating learning itu juga yang harus dibekalkan pada PTP kita. Facilitating itu menciptakan satu kondisi sehingga terjadi proses pembelajaran, bukan mengajar, tetapi menciptakan satu kondisi. Kemudian mengimprove, meningkatkan kinerja, itu juga harus dibekalkan kemampuan ini. Meningkatkan kinerja itu, kinerja siapa yang ditingkatkan? Dalam hal ini tidak hanya kinerja pembelajar, ini apa yang harus diketahui juga oleh, karena kalau sudah PTP yang senior itu kan pakarnya PTP ya, pakarnya pengembang teknologi pendidikan, maka bagaimana dia bisa mengimprove, meningkatkan kinerja siswa, caranya bagaimana, kemudian meningkatkan kinerja desainer dan pendesain pembelajaran. Bagian kalau di sekolah-sekolah sekarang kan sudah ada ya, yang mendesain pembelajaran itu ada misalnya pusat sumber belajarnya, atau ada memang pengembang di situ. Kemudian ada dan yang kinerja yang ditinggalkan kinerja lembaga. Paling kecil ya satuan pendidikan, sampai yang paling besar ya dinas, itu juga termasuk kompetensi yang harus dikuasai, pengetahuan yang harus dikuasai. Nah, memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja itu melalui apa? Di sini melalui mencipta, kemudian memanfaatkan dan memanage. Jadi mencipta, memanfaatkan dan memanage. Nah, inilah baru Bapak Ibu, apa saja yang dicipta di sini. Mencipta dan supaya tidak ada gesekan dengan bidang garapan di luar TP, maka yang dicipta, yang dimanfaatkan, yang dikelola itu adalah processes and resources, proses-proses dan sumber-sumber belajar. Jadi kan ada juga bidang garapan di luar bidang garapan TP, misalnya evaluasi pendidikan, evaluator, dia punya, supaya tidak ada, oh ini kan bagiannya orang evaluasi, kemudian ini kan bagiannya orang manajemen. Nah, ini yang dicipta, dikelola, dimanfaatkan itu processes and resources, proses-proses dan sumber-sumber belajar. Baru kita bicara sebenarnya mencipta, pada saat kita mencipta itu apa melalui kajian. Kemudian apa saja yang dicipta itu yang mulai dari yang sederhana, karena semua bentuk produk ciptaan itu tidak ada yang uzur, tetapi mulai dari film bisu sampai yang tercanggih, sekarang mobile learning dan lain sebagainya, itu semua masih berguna, tergantung pada tujuan dan kegunaannya. Misalnya kalau untuk anak berkebutuhan khusus, film bisu penting, karena suara tidak penting. Kemudian untuk yang audio, itu ada yang mengatakan ya itu kuno. Tidak. Jadi semua produk ini yang kita kembangkan di dalam buku ini itu tetap ada kebermanfaatannya, tergantung tujuan. Kemudian setelah kita cipta, pada saat mencipta pun itu teman-teman kita juga harus dibekali cara-cara mencipta sesuai dengan teknologi pendidikan itu apa. Itu ada yang di dalam bab buku ini menceritakan tentang bagaimana mengkriting atau mencipta. Itu ada banyak model, misalnya ada 4D, ada ADI, ada Dick and Carey, ada berbagai model, tapi semua model itu basicnya adalah dia ada analisa kebutuhan, jadi ke lapangan dulu, analisa kebutuhan, semua riset, studi pendahuluan, baru mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Setelah semua dilalui, baru kita
kita bisa mengatakan ini loh hasil ciptaan saya. Jadi tidak langsung menciptakan tanpa diuji, tanpa dianalisa, lalu kita klaim itu produk saya. Ternyata di lapangan tidak dibutuhkan. Kemudian baru di manage dan baru gunakan. Itu menurut saya sebenarnya ini kalau sekarang kalau kita lalu bicara sebenarnya apa sih yang mau kita ciptakan itu yang apa? Kita bicara filsafat ilmu. Tadi saya yang sampaikan adalah ontologinya, ini aksiologinya. Apa yang kita ciptakan itu harus memenuhi 5-6 hal ini. Yang satu bisa meningkatkan produktivitas, yang kedua ini tinjauan aksiologinya, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah, lebih memantapkan pembelajaran, meningkatkan belajar secara lebih akrab, dan memungkinkan penyajian lebih luas. Jadi kalau kita mencipta, melihat aspek-aspek aksiologi seperti ini. Itu mungkin lebih pengantarnya. Kira-kira Bapak Ibu semua yang saya hormati, apa saja substansi yang harus diberikan, harus dikuasai. Pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang PTP itu ya kita bicara tentang kawasan, bidang garapannya. Demikian Pak Pur, Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih Prof. Nunu. Silakan jika Luar ada yang biasa, terima kasih. Ayo teman-teman gali lagi dari Ibu ini. Mumpung saya boleh bertanya dulu ya. Ini. Ini ya Bu, tadi menarik nih, bidang garapan teknologi pembelajaran ya. Kemudian kan di kita penyataraannya itu ada masuknya ke jenjang madya sama muda nih Bu. Ya. Ketika mereka masuk di diklat awal, meskipun basicnya kalau mereka masuk ke PTP dianggap dulu bidang pekerjaannya terkait pembelajaran. Nah, perlu nggak sih sebetulnya mereka disamakan persepsinya bahwa mereka punya dasar pengetahuan yang sama, jadi kita kumpulkan di tempat yang sama untuk diberikan terkait domain atau kawasan dari teknologi pembelajaran ini. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya karena kalau kita belajar, kita sebenarnya itu PTP, profesi pengembang atau profesi PTP ini, pengembang teknologi pendidikan ini atau teknologi pembelajaran ini memang orang yang background-nya TP, ya kan gitu. Dan karena ternyata faktanya atau orang pelaku di bidang pembelajaran, pakar ya. Kalau misalnya sekarang ada yang sudah bukan background-nya TP, tetapi dari praktisi yang menekuni pembelajaran dianggap pakar. Tetapi menurut saya sangat perlu disamakan persepsinya. Sebenarnya itu apa sih yang harus dikuasai dulu secara knowledge-nya, dasar-dasarnya itu apa yang harus disamakan persepsinya bahwa seorang pengembang itu harus mengerti dulu ini loh, supaya ketika ditanya apa sih sebenarnya bidang garapanmu apa, itu sama. Jadi karena sekarang banyak anggapan ya Mbak bahwa yang disebut PTP itu asal bisa menggunakan mengembangkan multimedia, itu bagian kecil sekali, karena justru itu sebenarnya kalau mengembangkan praktek ya, praktisi pengembang itu bisa dilakukan oleh adik-adik kita SMK, lebih canggih. Tapi desain ini yang penting, desain yang muncul dari kebutuhan, bagi melakukan analisa kebutuhan, menggali, lalu dia punya ide-ide kreatif dalam desain, kemudian silakan, mungkin adik-adik kita, kadang-kadang kan saya pun sendiri, itu kalau misalnya ternyata yang dibutuhkan anak-anak sekarang ini adalah virtual lab, misalnya ya, kalau kebetulan saya kan sejarah. Dalam masa pandemi ini apa sih, ternyata kan kita nggak bisa ngajak anak-anak pergi ke candi, atau kita tidak bisa menunjukkan ke museum, ya. Museum, maka virtual museum, virtual lab sejarah, atau virtual apa saja yang sekarang ada. Kalau kita ngajar Asia Timur, kita ke peninggalan-peninggalan di Jepang. Oh, yang dibutuhkan. Itu saya lakukan studi, lalu saya bikin desain. Saya sebagai PTP nih,
Nah, nanti kalau udah jadi desain, saya sendiri nggak bisa membuat virtual itu tadi, karena sudah faktor U. Kalau untuk teknologi yang sifatnya seperti itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu yang berarti konsep. berarti memang harusnya ada kolaborasi ya, Bu, ya? Antara PTP dengan data komputer teknisnya ya, gitu. Bisa berdiri sendiri itu. Jadi Itu bukan ya, Bu. kita yang ahli, mulai dari saya sebut kita seperti tukang sate, kita yang mulai dari beli daging sapinya, Potong kambing, nusuk, bakar, lalu kita juga bilang, enak banget sateku, karena kan selama ini begitu, kita buat, kita nikmati, lalu kita bilang, wah satenya nikmat. Padahal orang lain yang harusnya bakul saat itu baru kalau kita sendiri menganggap harus menguasai itu, kita seperti tukang sate. Karena era-era sekarang kan sate itu bisa daging dikirim, bumbu ada, bumbu sudah jadi, bumbu kacang tinggal nuang, tapi kita yang meramu menjadi masakan sate yang luar biasa. Ya, menarik sekali, Prof. Saya ingin juga ngali ini. Jadi yang Ibu berikan ya, Pak Pur. Ya, masukan yang berharga untuk teman-teman untuk dituangkan sudah dapat sebenarnya secara substansi, tetapi masih ada yang mengganjil di pertanyaan saya itu gini, Bu. Sekarang tuntutan teman-teman itu berat sekali. Di Kemdikbud, Ibu punya program Merdeka Belajar, Student Wellbeing, kemudian kalau di Diklat itu Ketualan juga meminta semua ASN itu harus bisa menjadi pembelajar online dan mereka harus mandiri mengembangkan kompetensi. Semua kayaknya mengarah well-being begitu, Bu. Tapi saya jadi mikir, kan kalau bisa membantu, kita perlu PTP yang juga well-being dulu kan gitu. Nah, membuat PTP yang well-being yang bisa memberikan kontribusi menciptakan learning environment yang bagus di satuan pendidikan maupun di lembaga diklat, atau juga PTP yang well-being bisa mengembangkan tadi facilitating learning dan meningkatkan performance kinerja ASN atau kinerja learner. Ini kan saya mikir jadinya gimana nih, Bu, diapain ya supaya dari struktural kok tiba-tiba menjadi PTP itu, supaya nggak stres yang tahap pertama itu. Setelah nggak stres, dia seneng, gemar menekuni profesinya dan seterusnya. Itu kira-kira ada tip yang bisa menyentuh aspek ininya itu loh, Bu, supaya gemar menjadi PTP ini gitu. Ya, Pak. Mungkin banyak yang stres jadi PTP. Itu saya tahu karena langsung analogi PTP itu ya tadi dia harus benar-benar bisa menggunakan teknologi secanggih-canggihnya. Padahal kalau kita tadi kalau misalnya kayak Pak Mansur itu kan beliau adalah pernah menjadi kepala sekian tahun. Beliau sudah mengerti bagaimana mengidentifikasi sebuah kebutuhan diklat dan lain sebagainya misalnya. Tapi mungkin karena pejabat selama ini beliau adalah kepala, untuk sampai desainnya ada di dalam otak beliau, lalu menuangkan di dalam produk itu kan bisa menggunakan staf-stafnya. Sebenarnya itu di kita penyegaran tadi yang saya sebut, PTP itu tidak serta-merta atau tidak terlalu identik dengan seorang programmer komputer yang harus canggih-canggihnya, tidak, karena saya pun tidak termasuk di dalam programmer atau pengembang yang luar biasa canggih, meskipun HKI saya cukup banyak untuk produk-produk itu, tetapi itu berkolaborasi yang tadi saya sebut. Ya harus kita menghilang. Sebenarnya itu kalau sudah masuk ke dalam dunia per-TP-an ini sangat menyenangkan. Itu yang harus diketahui bahwa kita itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran ini tuh seluruh bagiannya. Kalau saya bilang ANGABI itu seluruh pekerjaan di lini apapun itu butuh PTP. Kita mulai dari bank, mulai luar dari biasa, betul, Bu. Semua lini pekerjaan butuh. Tetapi kan kita memposisikan sebenarnya kita itu kalau yang sudah PTP yang luar biasa tadi itu kita bisa menggunakan daya analisa kita untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhannya. Karena
PTP itu masuk dalam dunia pendidikan. Kalau istilah saya perlu imajinasi, Prof. Imajinasi, ya itu Yang itu kan harus imajinasinya jalan. Ya, iya, saya menyela, Prof. Sebenarnya saya berharap yang kayak Pak Mansur itu bisa mendesain bagaimana membuat guru olahraga itu well-being, ya, teacher well-being, guru BK itu well-being. Kalau Pak Marno ya background-nya beliau tahu guru di BOE, kalau Pak Sediono guru IPA well-being. Itu sebenarnya saya ingin itu, Prof. Yang dirancang teman-teman itu adalah caranya membelajarkan guru itu sebagai PTP kita harusnya tahu. Tolong dibantu, Prof, gimana caranya? Ya itu mulai dari saya sampaikan, karena kalau ngomong TP itu ngomong dari hilir sampai hulu. Kalau bidang lain kan evaluasinya saja. Ya kan Pak, manajemen itu manajemen. Kita itu mulai semuanya loh. Artinya sebenarnya kalau kita punya jiwa pendidik sejati, ya kita jiwa pendidik sejati itu sebenarnya itu sangat menyenangkan. Itu yang harus dipahamkan dulu Pak Pur. Karena selama ini pemahaman PTP itu ya orang yang melakukan selalu di depan komputer, padahal bukan. Mereka mulai dari kalau digambarkan gambarnya Adi ya, kita sampai menjadi barangnya itu bisa hard, bisa soft, bisa apa saja yang dibutuhkan oleh siswa, itu yang harus kita pahami. Bisa jadi sederhana banget kalau kita ngomong kebutuhan 3T itu apa sih? Karena mereka nggak ada teknologi, itu PTP juga yang harus mikirin bagaimana membuat. Ya, saya sering contohkan, Prof, Profesor dari Malang, Prof, guru di PPSP itu loh Bu, Supartina Pakasi, Profesor Supartina Pakasi itu TP-nya TP yang merancang flip chart yang ini Ibu Budi itu loh Bu. Itu kan teknologi apa kalau ditanya teknologinya, tapi beliau PhD-nya teknologi pendidikan. Saya sering contohkan sebenarnya itu, Prof. Merancang belajar membaca dengan hanya menggunakan bahan yang namanya flip chart itu ya, menggunakan metode SAS itu ya. Itu sebenarnya sudah sering kita beritahu teman-teman PTP jangan gila teknologi gitu, Prof. Betul. Kalau sekarang ini yang dibutuhkan masa pandemi ini itu kan daerah-daerah 3T, daerah-daerah orang-orang tidak mampu. Kalau kita cuma mikir bahwa PTP itu hanya teknologi, kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Tetapi bagaimana kita membuat rancangan pembelajaran tanpa teknologi, tetapi bisa daring tanpa teknologi, PJJ tanpa teknologi, itu PTP yang mikirin. Nanti RPP-nya itu seperti apa, caranya bagaimana. Karena kan sekarang ini pada nggak tahu loh Pak Pur. Ini di pusat ini sedang membuat desain panduan pembelajaran PJJ. Yang mana kalau kita ngomong PJJ tapi menggunakan teknologi itu semua orang bisa, nggak usah butuh PTP. Tetapi bagaimana kita merancang pembelajaran jarak jauh, tetapi tanpa teknologi, tetapi pesan pembelajaran sampai, keluarga dan ibu dan anak-anak merasa belajar, setelah merasa belajar mereka mau bayar, sehingga nanti manajemen sekolah masih bisa hidup, survive. Itu garapan orang TP. Karena apa? Bicara teori belajar, bicara model-model pembelajaran, itu bidang garapannya. Bukan hanya... Nanda kayaknya mau nanya ini, Prof. Mbak Nanda itu yang sudah gemes. Masya Allah, aku dipanggil, ya Allah, Alhamdulillah. Ya, perkenalkan Bu, saya dengan Inanda Mora dari salah satu pegawai di instansi pembina PTP. Mau ngaku muridnya Pak Pur, tapi nggak dapat ijazah, Bu. 10 tahun, udah 12 tahun. Ya, Bu, tadi pagi sampai tadi siang, kami kehadiran beberapa narasumber yang juga dosen di lingkungan TP. Nah, kebetulan mereka tuh ada membahas tentang proses apa itu PT menjadi TP gitu kan. Terus kemudian juga ada disinggung-singgung tentang masalah Kia Hajar Dewantoro gitu kan, berkinerja yang baik bagaimana. Terus kemudian sekarang Ibu tadi juga menyampaikan tentang proses berpikir sebagai seorang PTP yang seharusnya gitu ya Bu. Nah, karena Ibu di sini juga profesor TP, terus kemudian Ibu juga sebenarnya user gitu ya Bu. Ibu adalah instansi yang kemudian menjadi kepala instansi pengguna PTP. Nah, menurut Ibu di lapangan sendiri, gap yang ada itu apa, dan harapannya kepada kami instansi pembina, harusnya nih para PTP yang ada nih
diapain dulu nih Bu? Karena ini kebetulan acara kami kan analisis kebutuhan diklat. Jadi apakah akan ada series diklat yang harus ditempuh sehingga kemudian bisa mencapai kinerja baik sebagai PTP? Tadi yang Ibu sampaikan itu soal bikin 3T harusnya paling yang di apakah betul-betul dari mana nih startnya Bu? Karena kan sebenarnya juga posisinya dibilang nggak ngerti ya ngerti, karena disetarakan itu adalah jabatan yang memang punya fungsi pembelajaran. Itu yang kami khawatir kesulitan menakarnya. Takutnya juga kalau kita kasih terlalu rendah, orang jenuh di kelas gitu kan, karena udah tahu nih jadinya gitu ya Bu. Atau ternyata tadi ada pendapat lain juga ternyata beda sebagai struktur dengan setelah menjadi fungsional mungkin di struktur tidak seteknis itu sehingga memang pada saat pemberian diklat ya butuh hal-hal mendasar juga tadi soal soft skill dan hard skill ternyata juga harus diangkat mendalam gitu. Nah baiknya menurut Ibu dan harapan Ibu sebagai pimpinan yang mempunyai pejabat fungsional PTP apalagi khususnya yang disetarakan atau yang diimpasing seperti apa Bu? Jadi begini Mbak, kalau saya jadi dosen itu selalu saya tanya mahasiswa saya itu background-nya apa gitu. Yeah. Karena kalau sudah ketahuan ya, sekarang ini background-nya semua bukan dari S1 TP. Iya. Itu menurut saya harus matrikulasi gitu. Matrikulasi. Nah, ini matrikulasi penting menurut saya. Okay. Jadi lakukan identifikasi saja karena pemahaman konsep mendasar ini harus dikuasai seorang PTP yang mengaku dirinya PTP. Itu sudah luar biasa loh. Level jabatan fungsional PTP itu luar biasa. Maksud saya itu setara dengan jabatan fungsional yang lain. Jadi ketika itu, kalau memang langkah pertama seperti Mbak Nanda tadi, kalau belum ada identifikasi. Siapapun dia, siapapun pangkat sebelumnya, karena saya ini merangkak dari mulai bawah sampai sekarang, itu tahu betul bahwa kalau memang background-nya bukan dari itu, perlu ada semacam matrikulasi. Nah, ini yang dasar dulu. Oke, Bu, maaf sedikit nih Bu. Kalau untuk matrikulasinya memang hanya yang terkait substansi ke-PTP-an atau ada soal budaya kerja, mindset, atau bagaimana Bu? Karena baiknya seperti apa Bu nanti rancangan diklat kami? Kalau menurut saya, Mbak, jadi kalau kompetensi yang harus dikuasai dulu seorang PTP itu apa? Saya bilang, kalau saya analogikan dengan kepala sekolah yang udah jadi kepala sekolah tapi belum pernah ikut diklat kepala sekolah kan, dia harus mengikuti matrikulasi. Nah, matrikulasi itu kompetensi-kompetensi yang harus dibekalkan oleh seorang kepala sekolah. Nah, kalau PTP itu kan yang tadi saya sebut barusan paparkan itu kan kompetensi penguasaan keprofesionalannya. Itu penting, tetapi apa kompetensi lain yang harus dikuasai itu menurut saya perlu. Orang fungsional itu bagaimana gitu ya, Bu? Perlu. Jadi supaya ada, karena pekerjaan apapun sebelumnya itu sangat beda dengan yang sekarang. Harus ditekuni seorang PTP. Sangat beda. Kompetensi harus dibekalkan. Berarti ada kompetensi manajerial, sosiokultural gitu ya Bu ya, selain kompetensi teknis. Ya betul sekali, karena mungkin beliau-beliau semua itu sudah menguasai kompetensi itu, tapi tidak tahu bahwa itu dituntutkan untuk beliau-beliau. Menurut saya izin Mbak Putih bisa masuk? Iya, silakan Pak Abi. Izin Prof. Nunu, saya mencoba melihat dari teori kinerja ya. Kalau ingin menghasilkan orang supaya kinerjanya bagus, itu yang bersangkutan mesti punya value, motivation, sama konsep diri terkait dengan pekerjaannya. Nah, tadi penjelasan Prof. Nunu sudah sangat terkait dengan ini, bahwa untuk konsep diri itu sepertinya harus dibekali dulu tentang ke-PTP-an tadi. Ya, mungkin nanti untuk menggugah motivasinya ini, Prof. Dan kemudian supaya menjadi value dia tentang PTP-nya itu, Prof. Terima kasih, Prof. Mbak Muti, apa suara saya bisa masuk tadi ya? Oh, sudah Pak. Sudah. Bisa, Pak. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Maaf interupsi sebentar karena ditunggu
di kelas webinar lain. Nggak apa-apa. Ini kita selesaikan dulu. Ya, gimana Prof tadi tanggapannya? Iya, jadi betul. Jadi menurut saya itu yang harus kalau Pak Abi tadi kan konsep diri, motivasi itu kan bagian dari kompetensi lain, Mbak. Jadi karena Mbak Nanda ini kan masih muda, saya panggil Mbak gitu. Oh, iya Bu, masih kinyis-kinyis, alhamdulillah. Masih muda sekali ya, saya panggil Mbak aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang tadi substansi itu kan harus dikuasai. Tapi di luar substansi kan ada yang afeksi yang lain-lain yang harus disamakan persepsinya dulu. Itu yang harus diberikan dalam pelatihan kepada semua PTP. Ya, yakin Mbak, jadi tidak ada yang terlalu rendah atau kerendahan karena mahasiswa doktor pun akan dibekali hal yang sama. Itu sudah doktor ya, itu akan dibekali substansi KTP yang ini jika dia bicara. Cuman gini, apa ada ininya Mbak, ada bobotnya. Misalnya seperti kalau kita ngomong KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional itu, kalau doktor itu kan bobot pengembangannya itu beda dengan S1 gitu saja. Jadi sebenarnya hanya bobotnya saja yang beda. Bobot substansi bukan bobot presentasinya. Ya, jadi bisa kita arahkan juga sesuai dengan kompetensi yang sudah tercantum di Permenpan sih Bu sebetulnya gitu ya. Sudah ada, ya. Dan itu sudah terlihat perbedaan gap perjenjangnya. Silahkan Mbak Ika kalau mau bertanya. Baik, terima kasih. Ini Prof. Nunu, tadi saya mencermati. Saya tidak bisa mendengar soalnya tidak feedback. Baik, ini Prof. Nunu. Pindah suaranya, Mbak. Mbak Ika mungkin dekat ke Mas Fikri ya kali. Iya. Karena itu harus physical distancing ini, Mbak. Saya pindah dulu ya. Ya, Mbak Ika silakan pindah dulu. Bu Saadah? Atau jangan-jangan terputus lagi nih? Yang ya, jauh ini dari Bengkulu. Oke, Mbak Ika sudah? Dari teman-teman PTP lain, kalau menyiapkan pertanyaan, silakan. Sudah. Oke, sudah Mbak Ika, silakan. Ya, terkait kawasan TP tadi ya, kan ada izin, terus menciptakan untuk mengelola terkait sumber belajar maupun proses. Nah, untuk PTP hasil penyekaran ini kan dia di jenjang muda dan remaja. Untuk komposisi materinya seperti apa ya Prof. Nunu? Ketika kita melakukan diklat, mungkin antara yang ini kan mereka masih baru ya, kita nggak tahu, mungkin juga perlu ada semacam tes atau apa untuk menentukan posisi mereka di mana. Apa perlu ada pengkasteran, terus terkait komposisi untuk materi diklatnya sendiri antara yang apa istilahnya di antara ketiga itu izin, kreasi ataupun mengelola, itu mungkin komposisi terbesar di mana, itu aja sih Prof. Mbak Nanda tadi gimana Reka? Oh iya. Jadi begini Prof. Seperti tadi saya sudah menyampaikan di awal ya, ini kan penyetaraan itu ada dari muda dan media. Nah, kemudian komposisi untuk materinya nanti untuk ya, matrikulasi ya. Itu, kan. Itu seperti apa untuk dari 3 ranah tadi berdasarkan kawasan TP-nya? Jadi kalau mungkin porsi terbesarnya di mana? Nah, porsi yang paling besar gitu, maksudnya secara persentase mana yang lebih banyak gitu. Pak Pur, saya nggak bisa jawab Pak Pur. Gini mungkin yang dimaksud teman-teman Prof. Nunu, jadi kalau
madya itu kan setingkat lektor kepala, kalau muda Ya, itu padanannya sekitar gitu. rektor gitu ya. Bedanya lektor sama lektor kepala, kalau dosen kan jelas gitu. Tapi kalau PTP ini sebenarnya di tugasnya itu dia kalau yang sudah madya harus bisa merancang atau mendesain pembelajaran yang berbasis e-pembelajaran. iya, sudah menggunakan pendekatan-pendekatan baru, misalnya PJJ tadi gitu ya, atau pembelajaran di 3T, itu sebuah tantangan bagi PTP Madya. Tapi kalau PTP Muda sedikit lebih sebagai ikut atau mendukung tugas yang Madya tadi, sehingga apakah harus diberikan misalnya kemampuan tadi giving solution untuk mengatasi pemanfaatan utilization dari produk atau apa yang dikembangkan itu dengan menguasai prinsip apa atau prosedur apa, itu mungkin yang dimaksud teman-teman sudah lebih ke substansi kemampuan keilmuannya tadi gitu, Prof. Ya. Jadi kalau saya tidak, makanya saya tanya, karena memang ya sampai ke detail-detail itu kan saya belum tahu ya Pak Pur. Jadi saya jujur aja, kalau memang nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Tetapi begini, sama halnya grade pada, saya analogikan itu grade pada KKNI. Tadi kan saya sudah menyebut ya, buat itu sebenarnya yang saya maksud jawaban untuk ini. Dalam grade KKNI itu kalau sudah PTP tertinggi itu kan sudah levelnya itu 9 grade-nya. 9 di grade 9 itu. Jadi semua kemampuan itu harus dikuasai, Pak. Sudah dipunyai, ya betul. Makanya saya bilang tadi apakah kalau ini cukup ngikut? Enggak. Kalau sudah dibilang levelnya PTP mau yang paling bawah sampai yang paling atas, saya bilang tadi harus melalui mengerti apa yang tadi saya sampaikan dan menguasai semua gambar kompetensi yang harus dikuasai seorang pengembang TP. Tetapi bobotnya itu beda-beda. Kalau sudah TP tertinggi itu bukan hanya sekedar mampu mengembangkan, itu sudah yang di paling bawah. Bahkan mampu mengembangkan itu sebelum jadi PTP. Dia itu masih jadi diploma pun dia sudah bisa mampu itu. Tetapi ketika dia mampu mengembangkan itu menghasilkan sesuatu yang apa? Sampai yang tertinggi itu orsinil, itu ada ya, teori baru yang orsinil yang merupakan inovatif. Kata kuncinya inovasi, orsinil dan multidimensional. Multidimensional itu bisa pendekatannya kalau sekarang ini yang kita butuhkan kan multidimensional. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pembelajaran, ada faktor kesehatan, ada faktor ekonomi, ada faktor politik, itu multidimensional. Hal baru apa? Itu yang paling tinggi PTP itu. Jadi tidak kok kalau sudah tinggi itu yang sini nggak harus menguasai yang tadi, itu semua harus kan basicnya. Tetapi ini cukup menghasilkan, mampu menghasilkan itu PTP yang muda, yang sudah utama itu atau yang paling tinggi apalah jabatannya itu, memberikan solusi-solusi permasalahan di lapangan dengan hal-hal yang orisinil, baru, dan multidimensional approach. Itu kata kuncinya. Multidimensional approach. Betul sekali, Prof. Ya, jadi terima kasih. Udah terjawab sesungguhnya. Teman-teman tadi pengen mengelaborasi sebenarnya maksudnya itu, Prof. Saya bangga dengan teman-teman ini, Prof. Mbak Muti ini walaupun PTP muda, dan juga teman-teman lain, Mbak Ika. Ini Mbak Muti ya, saya belum lihat wajahnya, Mbak Muti. Ya, ada beberapa orang ini nggak keluar wajahnya nih, Bu. Bu Ika ini juga dokter. Ini muda-muda tapi pengalamannya pernah membantu mendesain training untuk diploma 3 tahun dengan Kemlu. Ada yang dengan Kemenseknek, dengan Dikbud sendiri, Bu Garti, Pusdiklat dapat penghargaan LAN. Itu teman-teman PTP sebenarnya kemampuannya bukan sekedar mengembangkan produk teknologinya, tapi merancang ulang sebuah program pembelajaran yang harus ditata ulang, diefisienkan. Itu juga dimulai dari learner-nya siapa, dianalisis. Teman-teman itu pernah kerja tekun yang panjang begitu, Prof. Tapi itu sebenarnya kelihatan bahwa kalau yang mumpuni itu kalau
bersama-sama yang melek teknologi, yang muda-muda bergabung dengan yang tua-tua kayak saya gitu, Prof. Kalau dari sisi umur kan betapapun, kalau seperti saya ya kalah kenal dengan pendekatan baru, cara baru, itu yang bukan hanya teknologinya ya, tapi hal-hal baru yang lain. Memang betul, Prof, kami merasakan bahwa learning to be-nya teman-teman menjadi profesional itu kalau berhadapan dengan persoalan praktis, gitu kan, Prof? Ya. Ada tantangannya, dan tantangan yang kami sekarang dengungkan ke teman-teman saya itu sebenarnya, ayo ikut urun student well-being, ikut urun teacher well-being, dan Anda harus PTP well-being gitu. PTP yang kerja dengan gemar, sukarela, senang, sejahtera, sehat, tidak stres tadi loh, Prof. Penting, itu terakhir. Ada indikator well-being nomor 7, itu tahan banting. Tahan banting. Itu kan berat, Prof, tahan banting itu. Wong cengeng, sedikit aja aku nggak dapat angka kredit, sudah nangis gitu. Itu well-being itu. Kalau kita mengharapkan anak kita well-being, tapi kita nggak well-being, bagaimana bisa? Karena ada 7 well-being itu. Bagaimana, Prof? Bagaimana, Prof? Bagaimana caranya? Ini tolong, Prof, mumpung punya resepnya nih loh. Bagaimana caranya para PTP newcomer jadi ini well-being. Pertama, tadi Prof, maaf, belajar itu paling enak kan seperti saya nih, ketika saya bukan orang TP, bukan PTP, memposisikan tunduk luluh lantah nih, nggak ngerti pendidikan nih, Prof. Jadi tiap diajarin, dengar, gitu. Nah, bagaimana posisinya kami harus membuat rancangan diklat terhadap kondisinya mungkin ada mantan kepala bidang di Pusdiklat Kementerian Agama atau di kementerian, karena PTP ini kan jabatan fungsional terbuka. Ada di sini, Prof, ini beberapa teman dari berbagai kementerian ini, Prof. Ada juga mendengar ini. Gitu, bagaimana meramu membuat PTP jadi well-being. Sebenarnya kan well-being itu ada 7. Kalau kita bicara sekarang nggak ngomong teori ini, sekarang ngomong teorinya Prosper, itu well-being itu ada 7, Bu. Yang tertinggi tadi yang saya sebut, yang tertinggi itu yang tahan banting itu terakhir. Dari mana sebenarnya? Itu kembali ke kita kok, Bu. Kita mau jadi well-being apa enggak itu sebenarnya niat itu. Karena niat, kalau kita hanya karena mungkin kita bekerja itu karena pertimbangan eksternal, bukan dari datang dari dalam kita, dari niat, itu nggak bisa. Well-being itu menjadi semua kata-kata aja. Karena pertama, seorang well-being, yang benar-benar well-being itu diawali dari dia positive thinking dulu. Kalau yang sekarang berubah menjadi, kalau kita menjadi profesi apapun ya, saya bilang profesi apapun, itu positif. Berpikir positif itu diawali. Jadi kan tadi cara ini kan Ustazah ngomong nih sekarang. Kan gimana caranya ngomong, cara menjadi well-being itu ada secara teori Prosper itu ada 7 cara menuju well-being. 7 indikator. Kita diawali dari berpikir positif. Open mind dulu, bahwa semua itu bisa. Open mind, setelah open mind, open heart, hati kita terbuka, kita selalu bicara positif. Misalnya sekarang ada kebijakan nih Menteri. Setuju nggak? Apapun perasaan, kita harus berangkat dari positif. Positif dulu. Setelah positif, kalau kita sudah negatif, kita nggak mungkin open heart. Jadi open will dulu, baru open heart, baru open mind, open heart, open will. Kita melakukan, do something ketika kita sudah positif dan hati kita terbuka. Willing ya, Prof. Ya. Setelah itu, apalagi sih yang orang bisa well-being? Hubungan positif. Hubungan positif dengan siapa saja. Kalau Pak Pur dengan stafnya, staf dengan staf, atasan dan bawahan, paling bawah, membina hubungan positif. Karena seperti yang tadi saya sebut, nggak mungkin dalam satu profesi kita itu bekerja sendiri. Selalu ada orang lain di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya setelah berpikir positif, menguasai dulu kompetensi. Jadi baru kompetensi yang tadi, yang saya gambarkan itu nomor 3. Setelah kita positive thinking dulu, kemudian penguasaan kompetensi itu menjadi mutlak. Bagaimana kita bisa well-being kalau kita nggak tahu apa sih yang menjadi tugas tanggung jawab saya sebagai PTP, gitu. Karena memang kita berangkat dari kalau anak-anak yang memang lulusan S1 jadi PTP sudah jelas dia mau jadi apa. Tapi kan ada yang di tengah, ada yang di atas, baru jadi PTP itu harus penguasaan kompetensi. Setelah itu baru kita bisa
mampu mengidentifikasi setiap peluang. Kalau kita hanya nunggu, misalnya angka kredit itu dari tusi kita tok, itu ya udah nggak akan ada. Hari-hari sekarang ini itu semua pada frustasi. Tapi kita melihat peluang yang bisa kita lakukan tuh banyak sekali saat ini, apalagi PTP yang labelnya PTP. Ya. Dibutuhkan masyarakat tuh. Sibuk sekali, malah sibuk sekarang, Bu. Ya. Nggak ada habis-habisnya. Itu artinya itu melihat peluang. Setelah kita bisa melihat peluang, kita memiliki sense of purpose atau apa berkaitan dengan self of meaning atau niat, komitmen untuk membantu orang lain. Itu dulu ya. Setelah kita bisa melihat peluang, kalau tidak ada yang keempat, niat untuk membantu orang lain, itu ya jadinya cuma bicara fulus. Itu nggak akan jadi well-being. Karena kita ada niat, setelah semua yang kita kuasai, ada niat dulu membantu orang lain. Setelah itu baru ada keterlibatan. Terlibat dalam tujuan bersama organisasi ini apa? Jadi keterlibatan bisa jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah kita terlibat. Baru yang terakhir itu adalah ketahanan. Mampu kita bertahan, segera adaptif, jatuh bangkit kembali, kecewa, hilangkan kecewaan. Sulit, bukan nggak ada yang sulit. Itu disebut luar biasa. Luar biasa, Prof. Dapat ilmu ini. Saya lihat Ananda senyum-senyum senang sekali tuh, Prof. Oh iya, ini Bu yang Saada, kita akan tanamkan. Jadi kan kita ada kode etik juga, Prof. Ada kode etik profesi. Nanti mungkin di materi yang kita sisipkan dalam pelatihan itu, kode etik itu kita ingatkan yang 7 risetnya Prof. Pak. Nanti habis ini saya kirim bukunya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Oh, berarti itu bisa jadi satu mata diklat sendiri, Mbak, tadi? Kayaknya begitu. Ya, Nggak bisa disisipin itu. Dan jangan-jangan itu materi awal atau diklat awal. Iya, awal. Harus diberikan. Harus silakan Bu Saada. Mumpung ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Nunu. Saadah nih. Ya, Bu. Saya tahu suara Ibu. Ya. Alhamdulillah, ya sehat selalu. Amin, amin. Ini teman ini Bapak Ibu, Bu Saadah. Iya. Alhamdulillah masih diakui. Ya, jadi well-being. Iya. Tidak pandang. Iya, semua ada terhubung, Bu, orang well-being itu. Iya, Bu, tadi menarik sekali ya. Ini yang terkait dengan soft skill ini ya. Dan di sini kan Ibu pengalaman lama di bidang persiapan atau apapun namanya penguatan tentang kepala sekolahan. Nah, di sini kalau kita lihat di lapangan, Bu, yang terkait dengan kepala-kepala sekolah, itu biasanya gimana ya sikapnya itu, ya kalau secara eksplisit itu kan ada 5 kompetensi ya, Bu, ya untuk kepala sekolah. Di antaranya itu kan ada sosial dan kepribadian. Nah, di sini kan mungkin kaitannya dengan tadi ya, yang dengan 7 indikator ya, salah satunya ya. Nah, di sini juga barangkali terkait juga dengan barangkali mohon maaf mungkin tidak semuanya karena ini terkait dengan jabatan struktural dan di penyetaraan ini banyak dari mereka rata-ratanya mungkin ya ini atau khawatir terjadi juga dengan yang terjadi pada kepala-kepala sekolah gitu, Bu. Nah, ini tadi salah satunya kan pelatihannya nanti atau pada diklat salah satu materinya ada barangkali yang terkait dengan ESQ barangkali ya, Bu ya. Yang tadi yang 7 indikator itu bagian dari sana. Nah, ini mungkin bisa dilakukan secara tersendiri ya, Bu ya. Kalau dulu kan kami mohon maaf waktu zaman masa lalu setiap kali ada terkait dengan kediklatan kepala sekolah, kami 1 hari itu diawali dengan ESQ waktu itu oleh apa yang dari Jakarta tuh saya lupa lagi, Bu. Nah, itu ada 1 hari full. Namun, Bu, walaupun begitu, lama-lama ya hilang lagi gitu, Bu, sikap dan sikap-sikap yang baik tadi. Nah, itu hilang, terhapus lagi. Nah, artinya hal ini juga tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Bagaimana langkah selanjutnya supaya hal itu terus bertahan, karena bagaimanapun barangkali karena itu kan perlu terus dipupuk gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bu Saadah. Apa kabar Bu Saadah?
Alhamdulillah. Ya, jadi menurut saya memang kayak well-being itu kan sebenarnya kalau dilihat dari indikator itu kan afeksi ya. Afektif itu bisa terjadi karena habituasi. Habituasi itu tidak bisa serta-merta. Jadi dididik ya, di habit menjadi habit kita, well-being itu menjadi habit. Biasakan. Kita tuntut anak-anak kita ujuk-ujuk well-being itu ketika sudah SMA ya agak-agak sulit. Maka Mas Menteri ini kan mulai dari pendidikan dasar. Nah, jadi menurut saya kalau memang sudah seumuran saya oversek itu overseket, bahasa Jawanya seket itu 50 ya, di atas 50 itu memang mengubah afeksi itu tidak mudah karena itu sudah terbentuk. Tapi pertanyaannya apakah bisa dirubah? Bisa, tapi butuh perjuangan. Yang tadi Bu Saada bilang ya, kalau yang efektif itu berulang dan dengan metode yang sangat, cara-cara membelajarkan yang sangat extraordinary gitu bagi yang sudah kadung oversek gitu. Kalau di pelatihan kepala sekolah kita mengajarkan afektif itu mereka mengalami. Jadi kalau bisa merasakan dan mengalami, tentu yang saya sebut extraordinary model. Jadi nggak mudah kita mengajarkan well-being itu, apalagi dalam waktu singkat nggak mudah. Perlu perjuangan keras ya untuk bisa membuat kita yang misalnya yang belum well-being menjadi well-being dalam waktu singkat nggak mungkin, Bu Saada. Maka untuk kepala sekolah itu kan menggunakan model bermain peran, menggunakan kasus, menyentuh itu kalau teorinya Edgar Dill itu kan mulai dari video ke bawah itu kan itu baru bisa intervensi ke afeksi kita 40-50%. Itu kita teman-teman yang akan merancang diklat ini yang harus bekerja keras. Bagaimana sih tidak bisa itu satu kompetensi sendiri tapi diselipkan di antara semua kompetensi itu sehingga dia menguasai kompetensi secara well-being gitu. Jadi bukan satu mata diklat tersendiri karena afeksi itu kan tidak bisa diajarkan tapi dilakukan. Dilakukan. Ya, berarti itulah barangkali sikap nanti kita nyikapi dari PTP hasil dari penyetaraan ini ya Bu, salah satunya. Ya, seperti itu mungkin. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, tadi yang lain saya masih boleh. Ingin mengaitkan dengan kode etik itu mungkin juga disampaikan ketika menjelaskan tentang etika profesi gitu, Prof. Ya, betul. Iya. Jadi kalau saya biasanya yang bicara etika-etika itu tuh insert Pak Pur. Jadi yang sifatnya afektif itu mencok bahasa Jawanya itu. Iya. Tidak menjadi beban SKS ibaratnya, Bu. Ya, karena memang tidak bisa karena mesti melalui satu kegiatan. Maka di dalam kurikulum dulu itu kan dijadikan satu, diinsert ya, karena karakter well-being kan sebenarnya karakter itu tidak bisa diajarkan karakter, tapi dia menjadi berkarakter itu melalui satu proses pentahapan. Kalau di bukunya Cradwell ya Pak, revisi dari Bloom itu kan ada tuh. Sampai dia menjadi benar-benar well-being itu ada tahap-tahapannya, itu ada cara-cara menyampaikannya di sini. Satu lagi bisa ya Bu? Ya silakan. Iya, karena kan tampaknya ini materinya bakal banyak ya Bu ya, yang terkait dengan substansi ke-PTP-nya sendiri. Nah, saking banyaknya kalau banyak sekaligus kan itu sangat mungkin akan melelahkan. Sebagaimana dengan diklat kepala sekolah itu kan sampai totalnya 300 CP ya. Nah, itu kan dilakukan dengan in-on-in. Nah, barangkali hal ini bagaimana menurut Ibu untuk yang PTP kita ini? Kalau untuk PTP yang sudah senior itu menurut saya dia di on-nya itu on the job trainingnya itu ya memang perlu, tapi apakah dia akan dinilai? Kualat nanti Mbak Nanda menilai. Ya semestinya sih konsekuensinya seperti itu Bu. Kalau memang ingin ya katakanlah kualitas yang dipandang. Mungkin tidak dinilai secara ini ya Bu, tapi dia kan harus mengajukan angka kredit. Jadi penilaiannya di pengajuan. Nanti di sana, iya. Dan nanti diakuinya di sana ya hasil on-nya itu. Ya. Tapi menurut saya penting seperti pola seperti itu, mungkin caranya yang agak berbeda karena ini itu kan baru pembekalan, kemudian on the job trainingnya itu bagaimana
beliau itu mengimplementasikan yang diperoleh, lalu tentu produk-produk yang dinilai itu produk-produknya. Misalnya betul. Kalau level 9 saya sebut yang tertinggi tadi itu, benarkah berhasil melakukan analisa solusi pemecahan masalah di lapangan dan menghasilkan sesuatu yang menjadi problem solver dengan hal-hal yang multidimensional, itu yang perlu dilihat. Ya. Itu kan Bu. Jadi itu memang itu butuh dewo itu, kalau sudah sampai yang tertinggi itu ibaratnya karir dosen kan sudah profesor kalau PTP yang itu berarti kan sudah problem solver beneran. Dan saya ingin nyambung ini Prof dengan situasi di Ibu kan, Ibu pasti punya harapan terhadap teman-teman PTP di Dijen GTK. Ada beberapa orang, nanti akan bertambah lagi. Terus menurut Ibu, tagihan Ibu apa kepada mereka ini? Karena juga ada sampai yang utama, program besar apa kira-kira Bu yang bisa ikut teman-teman BTP ini ikut meringankan misi visinya Dijen GTK gitu sehingga sukseslah berkat adanya keterlibatan teman-teman saya PTP gitu Bu. Itu mohon kita diberitahu supaya selanjutnya nanti kita bisa kasih contoh, oh ini loh yang diharapkan bos Anda, pimpinan Anda, menteri kita ini, tolong fokus ke situ gitu Bu, supaya kita kompak lah gitu. Ya. Kak, saya contohkan terlebih dahulu, di berbagai tempat itu PTP itu memang dianggap kelas 2, jabatan fungsional kelas 2. Saya contohkan di UNS misalnya, kampus, itu hanya punya sedikit PTP dan dia difungsikan sebagai admin yang mengoperasikan sistem dan lain sebagainya. Lalu ketika saya di ABPKS, PTP waktu saya masuk masih seperti itu. Lalu saya melihat karena saya orang TP, bahwa dia itu punya tugas beban berat dan kompetensi yang luar biasa dalam pembelajaran ANGABI, maka saya tempatkan ruangnya setara dengan Widya Iswara. Itu dulu. Jadi dia itu sama posisinya persis dan satu ruang dengan Widya Iswara. Nah, tugasnya itu apa? Kalau saya analogikan dengan di BPKS Widya Iswara mengembang konten, PTP dengan ini berkolaborasi untuk berkolaborasi dalam menghasilkan produk-produk semuanya, mulai dari hulu sampai hilir. Dia berkolaborasi dengan semua kemampuannya. Apakah PTP lalu juga ngajar? Waktu itu saya beri kesempatan satu kegiatan untuk bisa mengajarkan sesuai dengan kompetensi pengembang TP. Dan sekarang menjadi menjadi pelatihan masif seluruh Indonesia. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi kalau di kementerian ini itu dia punya peran yang setara dengan pemberi kebijakan. Jadi kebijakan yang berkaitan dengan yang sekarang misalnya. Sekarang ini kan semua bekerja sendiri misalnya. Saya kemarin diminta, kita ada 2 PTP baru. Ibu mau tempatkan di mana? Katanya kan gitu. Satu direktorat itu dapat 1 PTP. Ya gitu. Nah, di sini ini harusnya menjadi semacam penasehatnya, Pak Pur. Direktur ini itu menjadi penasihat seluruh program yang dikembangkan dia. Itu semacam konsultannya. Ya. Itu yang berarti kedudukannya sangat tinggi dalam hal ini. Karena kedudukan yang tinggi, dia mengembangkan semua program-program pelatihan yang akan dikembangkan oleh direktorat itu, maka dia harus mumpuni juga, karena dia akan menjadi tempat bertanya konsultannya direktorat ini. Ya. Itu jadi setara dengan seperti itulah. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Karena nggak ada Pak, nggak ada PTP-nya. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi kami sebenarnya siap untuk mengendorse teman-teman itu supaya lebih tahu lah apa yang diharapkan oleh institusi sehingga dia juga mencoba menjawab tantangan itu. Kalau tidak mampu help, kami juga bisa memberi advice atau ngasih saran atau sebagai instansi pembina itu kami siap sebenarnya membimbing teman-teman yang belum punya empirical experience untuk mengalami hal-hal seperti itu. Tadi saya sudah cerita ke Ibu, teman-teman kami ini sebenarnya kepengkoing gawe gitu ya, bahasa Jawanya itu, dihadapkan pada persoalan yang sulit, belum pernah, kemudian
bisa menghadapi, kemudian berhasil, maka sukses itu diulang. Jadi seperti itu yang kita inginkan sebenarnya teman-teman ini memikirkan, fokusnya itu adalah yang tadi Ibu sampaikan juga di awal, dan teman-teman juga tadi sudah catat, facilitating learning atau menurut definisi TP terbaru itu, fokusnya itu improving performance dan facilitating learning itu betul-betul di jiwa, di dadanya teman-teman kita. Saya ini membantu melayani orang yang belajar supaya efektif, efisien. Yang belajar siapa? Ya ini ada siapapun, guru, kepala sekolah, pamong belajar, pamong apalagi di GTK ini kan banyak TK ya Bu, banyak tenaga kependidikan yang juga harus dibuat mengikuti perkembangan gitu. Bayangan saya kok banyak banget Bu yang bisa dikolaborasikan, dan saya ingin Bu, gimana tidak terkotak-kotak? Gimana PTP tidak bekerja sendiri, Bu? Sering orang suka jadi loner, apa-apa dipikir dewe, stres dewe, gitu loh, Bu. Tambahan Pak Pur dan Bapak Ibu PTP dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa ada nilai yang bisa kita ambil dari para pejabat yang beralih fungsi menjadi PTP. Seperti mantan direktur, mantan kepala, itu kan dia punya pengalaman empiris yang luar biasa. Bagaimana mulai berkomunikasi dengan end user-nya sampai merancang sendiri. Nah, kalau difungsikan yang tadi saya sebut, misalnya Bu Renani, itu PTP yang dia pernah jadi direktur yang sangat mumpuni pada saat menjabat sebagai direktur, diposisikan bukan bekerja sendiri lalu menghasilkan produk, itu bukan. Sepertinya, mohon maaf, bukan PTP, Bu, Widya Prada beliau. Widya Prada. Iya, Widya Prada beliau. Pak Didik misalnya, contohnya. Pak Didik ya, Pak ya? Didik ya. Nah, itu kan PTP, salah saya, maaf. Pak Didik, nah itu kan sudah menjadi sekjen yang pengalamannya luar biasa, itu kan punya pengalaman yang luar biasa untuk, yang tadi saya sebut, jadi konsultan. Dia bukan bekerja sendiri yang harus menghasilkan, membuat PPT sendiri, lalu bukan, tetapi kemampuan yang luar biasa itu yang saya sebut, mulai dari masuk ke dalam pembelajaran, mulai dari ide solusi-solusi yang luar biasa ini menyelesaikan masalah yang sekarang ada. Jadi tempat bertanya lah intinya, segala masalah-masalah pembelajaran. Karena di situ di dalam definisi tadi itu masalah pembelajaran itu mulai dari komponen pembelajaran itu kan Pak Pur, yang komponennya itu dalam teori belajar ada semua hal yang itu menjadi keahlian beliau. Itu. Terima kasih, Prof. Ada teori baru konon connectivism itu gimana, Prof? Untuk TP ini apakah sudah apa istilahnya patut disampaikan pada teman-teman untuk bagaimana memanfaatkan apa namanya ini pendekatan baru konektivisme itu? Gimana, Prof? Oh ya, iya Pak Pur. Jadi harus konektivisme itu sekarang, karena saya sebut tadi kita bukan seorang diri, ilmu kita itu. TP itu kan multidimensional, jadi kayak TPA ya, tempat pembuangan akhir. Semua hal itu adanya di TP, di PTP. Seluruh permasalahan pembelajaran itu muaranya di TP, dan dia dibutuhkan di semua lini. Sehingga teori konektivisme itu menjadi mutlak harus diberikan. Saya kalau promosi S2 saya sampai muridnya banyak, ya begitu caranya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, luar biasa. Ayo teman-teman. Terima kasih, Prof. Nunu. Ini ada lagi? Ayo gali. Nah. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mas Yan mau menyampaikan sesuatu, Pak Mansur? Bu Yeni silahkan, atau Bu Atika? Ya, Mbak. Ya, silakan Mas Yan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nunu. Waalaikumsalam. Mohon salam kenal. Seperti tadi penjelasan Prof. Nunu, saya di memori kuliah lagi, Prof. Ya. Ada SNTP dengan teknologi kinerja. Jadi dengan adanya PTP ini, kayaknya impian saya ketika dulu masih
mengenal PHP itu, PTP itu adalah seperti layaknya guru BK yang ada di tiap sekolah. Jadi PTP itu nanti ke depannya bisa jadi ada di tiap sekolah gitu, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Prof dulu itu, kita kan sekarang ingin membuat pelatihan-pelatihan apa saja yang akan kita berikan kepada para PTP yang baru masuk ke PTP secara in-passing maupun secara penyetaraan. Nah, berarti kita harus membuat semacam pengelompokan dia apakah pertama muda, madya, utama, kemudian berdasarkan dari landas kawasan TP gitu, Prof, ya, di analisis, di desain, di pengembangan, di implementasi, dengan di evaluasi. Jadi ketika kita membuat analisis kebutuhan, kita kelompokkan dulu ke kawasan TP, kemudian kita kelompokkan juga mana yang mau dilatih. Pertama, analisis, kawasan analisis itu kawasan desain, materinya apa saja, yang mudah kawasan desain, dan kawasan implementasi apa saja. Apakah itu nanti, Prof? Oh, enggak, bukan seperti itu. Jadi tadi yang saya sebut, jadi yang tadi gambar baik definisi 94 maupun 2004 itu semua harus dikuasai basicnya. Nanti pada saat implementasinya itu sesuai dengan tingkat ke PTP-nya. Jadi kalau misalnya PTP muda itu kan, jadi semua PTP itu harus menguasai dulu, mahir, ngerti banget itu kalau dalam teori belajar itu ngelilir, bahasa Jawa ini ngelindur aja tuh ngerti gitu. Kalau mahasiswa waktu jadi mahasiswa itu kan enggak. Mahasiswa itu waktu dia nggak penting. Dan saya tuh selalu bilang, kamu nanti kalau sudah jadi PTP nanti kamu akan sangat butuh ini. Yang namanya tadi yang saya sebut tuh kayak orang kitab suci kan, kita ngelindur aja tahu Al-Fatihah gitu. Itu yang saya sebut. Komponen kompetensi yang harus dikuasai, kamu TP, apa sih sebenarnya yang kamu garap, langsung keluar. Ini loh, saya itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Itu basicnya dulu. Nah nanti kalau sudah penjenjangan, tadi saya sebut tadi, kalau yang paling tinggi itu menghasilkan solusi yang sifatnya baru, multidimensional. Kalau yang di bawahnya itu menghasilkan produk-produk yang bisa membantu, misalnya begitu. Yang paling bawah itu mampu menghasilkan. Nah, jadi kan ada grade-nya, tetapi yang dihasilkan itu seluruhnya. Itu saya bilang kalau PTP sejati itu bangun itu langsung tahu. Itu harus. Maka saya sebut ini Al-Qur'anmu. Saya bilang itu sama mahasiswa. Sama, Prof. Saya cuma punya harapan juga tinggi sekali. Kemarin Kemenkeu itu minta PTP sampai ratusan, Prof. Ya. Saya bilang, boleh ada utama kalau mampu menjawab tantangannya Menteri pengen meredesain STAN, Prof. STAN itu mau dirubah, sudah jadi politeknik, mau dirubah lagi dengan kasus pandemi ini. Saya bilang ke teman Kemenkeu, boleh ada utama, tapi nanti harus bisa meredesain pendidikan calon bendahara negara, calon ahli pajak, dan seterusnya. Sekolahnya kayak apa. Saya canda gitu, Prof. Wah, berat banget, Pak Pur. Lah iya, memang PTP yang ideal, kalau saya, harapan saya bisa seperti itu. Meredesain ulang diklat ASN, atau non-diklat atau apa gitu. Dan itu sebenarnya ada caranya kalau ngerti tadi ya, semua yang tadi gambar tadi itu mudah. Jadi sebenarnya itu bisa semua melakukan, bisa banget gitu loh sebenarnya. Ya, kalau teman-teman saya, insya Allah Prof sudah kita ajari, jadi mengenali, dianalisis dulu namanya. Goal itu bisa ditata menjadi rangkaian kompetensi, karakteristik siswanya, dia posisinya di mana, entering behavior levelnya, sehingga anak tangganya, mata diklatnya, mata kuliahnya kayak apa, itu kan banyak sedikit tergantung entering levelnya dan seterusnya. Kemudian caranya belajar pakai apa juga mempersingkat waktu atau memperlambat. Itukah kalau kita ditanyakan kenapa kedokteran perlu sekian mata kuliah, perlu sekian semester, perlu sekian praktek, kan gitu, Prof. Itu ilmunya Profesor Nunuk semua itu.
Iya, betul sekali Pak. Itu bukan semua PTP harus tahu. Kalau udah ngaku PTP yang kayak gini nih, basic ya harus dikuasai. Makanya saya bilang merigisain itu bagi PTP yang sudah kafah ilmu tadi. Kalau Al-Quran itu sudah pernah baca juz 1 sampai semua, itu ngelindur saja kan Al-Fatihah itu sudah luar kepala. Itu yang harus dikuasai dulu. Makanya buku yang tadi nanti saya kirim, itu namanya Al-Qurannya. Luar biasa, Prof. Kita ingin mencapai teman-teman supaya mencapainya. Terima kasih banyak ini. Betul-betul dapat pencerahan. Masih ada Mbak Muti yang ingin disampaikan? Ya, saya Pak, boleh? Ya, silakan Erika. Ini Mbak Muti sepertinya terputus, jadi diganti oleh saya moderatornya. Silakan Mbak Erika. Masih ada ya? Oke, makasih Mbak. Ya, silakan. Silakan. Ya, makasih Mbak Nanda. Oh, udah connect lagi. Ya, perkenalkan Profesor Nunu. Saya dengan Erika masih jadi bagian dari Sekretariat Pembinaan JFPTP dengan Mbak Nanda juga. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan tusi PTP dengan tusi organisasi. Kalau saya lihat di Kemdikbud itu sendiri kan semacam ada layering-nya itu, misalnya direktorat itu lebih kepada pembuatan rancangan besarnya gitu ya, yang skala besar atau skala nasionalnya. Kemudian untuk jadi alur dari hulu ke hilirnya itu kira-kira di pusat hulu, hilirnya itu nanti adalah UPT-nya, gitu. Nah, karena beberapa PTP yang diangkat melalui jalur penyetaran ini kan dari latar belakang baik pendidikan maupun jabatan lamanya itu dari berbagai macam gitu ya. Itu kira-kira kalau untuk analisa kebutuhan pelatihan ini bisa nggak kita lihat dari ini fokusnya ke tusi yang bersangkutan dikaitkan dengan tusi untuk mendukung tusi organisasinya gitu Bu. Jadi artinya mungkin ya secara umum mereka harus tahu dasar-dasarnya, tapi untuk penekanan implementasinya gitu ya, itu apa bisa lebih besar bobot untuk materinya agar mereka itu bisa survive ataupun bisa melaksanakan tugas dari pimpinan satker tersebut gitu. Yeah. Sebelum sampai Prof. Nunu, saya mungkin mencoba menjembatani maksudnya Mbak Erika itu apakah kalau diajari basicnya ya jelas ya pasti, tapi terus dikaitkan dengan case-case, kasus-kasus di kantornya masing-masing atau gitu maksudnya ya, kira-kira itu ya. Karena ini Dikbud punya problem pembelajaran, misalnya bagaimana membelajarkan di satuan pendidikan, itu pusat kan merancangnya, UPT melaksanakan. Tapi nggak semua begitu sih, Mbak Erika. Nanti Prof. Nunu bisa memberi gambaran LPPKS itu UPT, tapi dia kan satu-satunya di Indonesia, mestinya ya bisa merancang sendiri gitu kalau menurut saya. Tapi monggo Prof. Nunu, maksudnya Mbak Erika itu seperti itu, kaitannya dengan lembaga dan tugas PTP, apakah perlu di pelatihan ini dicangking gitu? Ya, kalau saya tangkap tadi pertanyaan Mbak Erika, substansi yang tadi saya sampaikan itu penting. Tapi apakah perlu dikaitkan materi diklat itu dengan tusi, tugas fungsi seorang PTP? Menurut saya iya, kalau saya semua pelatihan guru, itu yang sekarang ya, pelatihan sekarang itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kita need assessment. Kadang-kadang kita nggak melihat apa yang dibutuhkan di masyarakat sekarang. Kita langsung melatih sesuai tusinya ABC, langsung kita latih ABC. Padahal itu yang bukan yang dibutuhkan di lapangan. Kalau sekarang ini ada penjaringan seperti yang dilakukan, ini bagus sekali. Setelah kita ngomong dengan para pakar, baru kita ngomong ke lapangan, melakukan riset empiris. Sebenarnya dibutuhkan itu apa sih? Kita P4TK yang sekarang ini kan dinilai tidak produktif. Gitu. Ini penilaian ya. Karena memang menjalankan diklat
sesuai dengan TUSI kan gitu. Tetapi seharusnya sama-sama kita ngomong misalnya tempatnya Pak Mansur dulu penjas BK gitu. Kalau kita ngomong yang sekarang ini pokoknya melatih seperti saya bilang tukang sate, kita buat pelatihan dan seterusnya. Seharusnya diklat yang kita berikan, yang kita bekalkan pada PTP ini kepada kebutuhan. Need assessment-nya itu langsung kepada user akhir. Apa sih sekarang kelemahan seorang PTP di lapangan? Itu bisa melakukan semua riset, bisa melakukan kajian dampak. Ternyata itu mereka tidak ngerti apa yang dikerjakan, tidak tahu harus bagaimana, tidak menguasai apa kompetensinya, tidak tahu tugas yang seharusnya seorang PTP lah. Kalau ketemu seperti itu, bisa langsung pada PTP-nya, bisa langsung pada sasaran yang harusnya dibantu, maka akan ketemu nih substansi-substansi yang penting dilatihkan. Menurut saya seperti itu sih. Nanti di sini akan memang kita tidak sekedar menjabarkan dari TUSI, itu berubah. Mindset kita itu sekarang sudah berubah dalam melakukan pelatihan, termasuk dalam pembelajaran. Maka ada disebut dengan holistik, itu bicara itu komprehensif tergantung pada kebutuhan. Bisa jadi yang sekarang kita ngomong nih luar biasa, teknologi, aplikasi, ternyata itu di Kalimantan, Sulawesi Tengah itu sama sekali nggak dibutuhkan. Dia cuma butuh LPP 1 lembar, gimana sih bisa ngajar tanpa keluar kuota, tapi muridnya merasa belajar. Itu sederhana, dan itu kerjaan kita seorang PTP. Jadi harus need assessment yang tidak sekedar, kayak sekarang ini kan saya ngomong sebagai ahli, atau sebagai pejabat, ada dua-duanya ya, pejabat pengguna jasa PTP atau sebagai teknolog pembelajaran, sebagai dosen. Tapi yang itu sekunder. Tapi yang primernya itu sebenarnya itu tanya pada PTP itu sendiri, tanya pada orang yang seharusnya mendapat triangulasi kok, Prof. Nanti akan kita triangulasi. Jadi memang kita udah rancang setelah mendengar yang berharga dari para pakar ini, nanti kita akan pilah-pilah, lalu kita akan prioritizing atau kita tetapkan ini yang lebih urgent gitu, Prof. Sudah kita desain, mudah-mudahan tercapai ini niatnya. Terima kasih. Maksud saya ada yang meskipun prioritas, tetapi tadi pertanyaan Mbak Erika tadi benar, karena semuanya itu ada TUSI yang harus nanti bobotnya seberapa itu nanti dilihat dari hasil studi ini. Tetapi harus menjawab semua TUSI. Kenapa? Karena nanti dia akan dinilai. Itu ujung-ujungnya kan penilaian angka kredit. Meskipun menurut saya angka kredit itu bonus saja. Kalau bonus, iya. Sering canda, Prof. Jangan mata krediten gitu. Iya, itu bonus. Menurut saya itu bonus. Kalau kita maksimal pasti penuh angka kredit kita. Ya, makanya Prof, ini kami sebagai instansi pembina juga mau memberikan contoh bahwa untuk melakukan pelatihan ke para penyetaraan nanti, kita melalui proses ADI yang benar gitu ya Pak Pur? Jadi nggak ujuk-ujuk Bu, nanti taunya ada pelatihan buat penyetaraan gitu. Itu namanya Bank Sejati, itu namanya. PTP Sejati. Mbak Nanda. Ya, oh ya, silakan Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sebelum berakhir ya. Ini mohon maaf nih Prof, agak lepas dari apa yang jadi fokus hari ini. Ya. Ini terkait karena sebuah organisasi sudah menyediakan atau merekrut PTP atau memberi kesempatan atau peluang dengan jabatan PTP, maka tentu saja idealnya kan tidak dilepas begitu saja ya Bu ya. Bagaimanapun kan perlu dikawal untuk pengembangan karirnya. Nah di sini untuk di Dijen GTK tentu ini sebagai pelopornya. Di sana ada utama-utama seperti yang tadi disampaikan. Sedangkan di UPT tentu tidak ada. Nah di sini gimana memungkinkan tidak diadakan program, memungkinkan tidak diadakan program antara unit pusatnya dengan UPT-nya, Bu. Nah, nanti mudah-mudahan kalau itu sudah akan berkembang ke Dijen PAUD Dikdasmennya, Bu, LPMP dan lainnya. Nah, ini kan kalau GTK dengan Pempa-TK. Nah, ini ya, Bu, yang perlu, Bu, karena biar memperhatikan nasib mereka. Terima kasih.
Betul sekali, Bu. Jadi inline ya. Sekarang ini kan saya sedang mencoba. Jadi inline itu bukan hanya kita ngomong unit utama, tapi seluruh Kemendikbud ini inline. Karena alhamdulillah. Nah, ini saya tuh di sini dilantik tanggal 4, tanggal 5, 6, 7 Seninnya baru ke sini beberapa hari, sekitar 10 hari itu saya melihat memang kita itu masih jalan masing-masing. Jadi belum inline ya. Jadi inline itu menteri itu punya program apa, di Dasmen itu Pak di Dasmen itu sama-sama bicara sekolah penggerak misalnya. Ternyata penyangga di sini dan penyangga di sini itu beda, padahal gambar hidungnya itu satu. Lah itu yang harus menurut saya itu harus sinergi antar unit dan inline dari atas ke bawah sampai ke UPT. Nah, saya sedang pikirkan seperti itu. Nah, kalau dari atas ke UPT ini sudah mulai inline itu dengan para UPT sudah arah sana lah. Nah, kan tentu tidak bisa kita menginline-kan PAUD itu tugas beliau, tetapi kolaborasi yang sama-sama ini yang sedang di saya sinergi ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan jadi ikut mendoakan sukses Bu ya. Iya. Amin. Sukses, Ibu sehat selalu, Bu. Amin, Bu. Tapi ya ada yang beda ini di luar ini sebelum ditutup, ada yang beda ya kerja di Solo dan di sini Pak Pur. Kalau di Solo itu maghrib pulang Pak Pur, kalau di sini jam 11 malam. Baru on ya, Bu? Jangan-jangan malah baru on ya, Bu? Malah kirain mau bilang di sini nggak ada nasi liwet ya, Bu. Kami ini juga sudah tidak mengenal jam ini juga. Kan beda. Gila-gilaan ini Bu, online terus. Jadi merasakan Ibu. Yang penting sehat Bu. Amin, amin, amin. Baik, ada lagi yang lain? Saya cukup Pak Muti. Sebentar lagi Pak. Oke. Sebentar lagi Pak Kapusnya mau hadir. Terima kasih banyak Prof. Nunu. Tapi ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti insya Allah kami ada kelanjutannya lagi dan mohon kesediaan Prof. Nunu juga. Insya Allah, tidak waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pur, Bapak Ibu semua, Pusdati. Terima kasih Bu. Berbagi ilmu. Kalau dengan demikian kan kitab-kitab saya lagi terpanggil kembali ya. Kalau di sini kan melulu kerjaan administrasi. Saya senang sekali bisa berbagi, bukan lagi kerja administrasi, tapi mengasah otak saya dan kitab-kitab suci saya muncul kembali dan ini membuat saya lebih bersemangat ya. Terima kasih sudah. Alhamdulillah, matur nuwun. Saya mohon izin live ya karena ini matur nuwun. Terima kasih Bu. Para senior saya Pak Abi, kemudian Pak Kapus-Kapus, senior saya mohon izin ya. Saya tadi tidak bermaksud menceramai, berbagi saja. Atur nuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.